warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa ya? Belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya, hadir semua. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Nah, dimana dengan menyanyikan lagu nasional ini menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Tanya, pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa? Jadi topik masalah dan kesimpulan dari eksplanasi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tahu atau mencari kosakata baku dan kosakata non baku. Kemudian kalian nanti akan belajar tentang proses distribusi. Ini berkaitan tentang ekonomi. Dan selanjutnya kalian akan belajar tentang persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan paragraf. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah membaca teks, peserta didik dapat menganalisis penggunaan kosakata baku yang terdapat dalam teks. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang dengan benar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu dan pembelajaran keseharian. Di papan tulis di sini ada teks bacaan tentang disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi. Kalau kalian lihat, ini gambar siapa ini? Gambar B.J. Habibie. Siapa dia? Dia menciptakan pesawat. Silakan dibuka dan nanti dibacakan ya. Ya, silakan siapa yang ingin membacakan paragraf pertama? Bisa. Silakan share, baca share. Draft DRI Badrodin Yusuf Habibie adalah Selanjutnya, silakan dibaca Desta. Menurut kalian, ini teks eksplanasi atau bukan? Ini ya bukan. Ini lebih cenderung ke biografi dari B.J. Habibie. Siapa B.J. Habibie? Ayo. Presiden ketiga. Kemudian siapa dia? Menemukan pesawat. Menurut kalian, ini apakah teks yang tadi kalian baca merupakan atau menggunakan kata baku atau bukan ya? Kemudian apa sih itu kata baku? Mari kita simak video tentang pengertian dan ciri-ciri serta contoh dari kata baku. Penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam. Kemudian yang sering selalu kita salah menyebutkannya antri. Harusnya dalam bahasa Indonesia kata bakunya yaitu antre. Mama kalau bikin sambal pakai apa? Cabe. Cabe baku enggak? Harusnya apa? Cabai. Apalagi yang kalian tahu yang keseringan setiap hari kalian sebutkan tetapi itu tidak baku? Apa? Hah? Gimana ya? Emang baku ini? Harusnya gimana? Harusnya gimana? Bagaimana? Apa sih kosakata baku? kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata non baku. Siapa yang bisa jawab? Tadi perempuan, tadi sekarang laki-laki. Siapa? Dimas. Kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Kalau kosakata baku itu kosakata yang penulisannya sesuai dengan PUEBI. Nah, sedangkan kosakata tidak baku atau non baku itu kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekarang ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Yang pertama, secara umum ciri kata baku yaitu satu, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Kedua, itu tidak dipengaruhi bahasa asing. Jadi Bapak akan memberikan LKPD. Harus kalian jawab dan diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, coba kalian buka di balik dan tidak bakunya. Ada nggak beberapa kata yang tidak menggunakan kata baku? Ada. Dari paragraf pertama, ada tidak? Ada. Paragraf kedua? Paragraf ketiga? Nah, dari teks yang telah kalian bacakan itu LKPD yang telah Bapak berikan, nanti kalian akan menulis mana saja sih kata baku yang kata tidak baku, kemudian nanti kamu ubah menjadi kata baku. Kata baku itu biasanya digunakan, contohnya yaitu pada surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada juga surat dinas itu menggunakan kata baku. Selanjutnya kita explain dulu. Semangat. Bagaimana pengaruh transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Kegiatan distribusi dengan pesawat terbang. Nanti kegiatan ekonomi yang kalian tahu itu apa saja? Produksi, apalagi? Distribusi, satu lagi produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Di mana biasanya menghasilkan barang itu? Pabrik. Nah, kemudian distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen. Kemudian konsumsi, yaitu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai barang atau jasa. Kegiatan ini, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jika kita amati seperti ini. Yang pertama, dari pabrik kemudian dikirim. Pabrik itu biasanya menghasilkan apa? Barang. Barangnya biasanya apa? Gula ada, ya. Terus apa lagi? Teh. Biasanya untuk menyalurkannya atau mendistribusikannya ke penjual sampai dengan ke konsumen, itu tahapnya itu pertama membawa hasil produksinya dengan menggunakan alat transportasi seperti mobil. Kemudian kemudian didistribusikan sampai ke distributor. Kemudian dikirim ke supermarket atau ke warung-warung. Nah, makanya ini yang disebut dengan produksi, ini yang namanya disebut dengan distribusi. Setelah sampai ke warung atau toko, ini ada yang beli. Nah, inilah yang disebut dengan konsumen. Jadi produksi itu apa tadi? Menghasilkan atau jasa. Kalau distribusi, menyalurkan atau mengantar barang. Kalau konsumsi, apa tampilkan? Ada kegiatan ekonomi itu yang pertama yaitu produksi, kemudian ada distribusi dan ada konsumsi. Kemudian ada pesawat terbang, kemudian ada mobil box, dan juga ada sepeda motor, tentu saja berpengaruh terhadap. Nah, apa tujuannya atau pengaruh transportasi dalam hal distribusi? Yang pertama, mempersingkat waktu perjalanan. Kemudian, meningkatkan kapasitas barang yang dibawa. Kemudian keamanan dan keselamatan barang. Ya, lebih aman. Semakin canggih alat transportasi akan sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian apa? Seri dan paralel. Nah, inilah susunan rangkaian seri dan paralel. Nanti kalian dalam LKPD itu membuat diagram pen. Apa sih diagram pen? Nanti lihat di LKPD kalian. Ada. Kalian akan bekerja bersama-sama membuat diagram pen.
Kemudian mengisi tentang persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Nah, pada rangkaian listrik seri dan paralel itu persamaannya yaitu apa? Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian itu sama besar. Artinya arus listriknya sama besarnya, tidak berbeda. Kemudian untuk perbedaannya, yang pertama bisa rangkaian listrik seri hanya memiliki satu aliran listrik saja, sedangkan biaya yang dibutuhkan juga sedikit dan cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Kemudian rangkaian listrik paralel, coba. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang telah Bapak berikan. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Silakan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menemukan kosakata baku dan bukan baku pada teori kecil yang amat penting. Ada atau proses kosakata baku bagaimana? 2. Bikin, menciptakan sesuatu. Kosakata baku membuat. 3. Modern, sesuatu yang terbaru. Kata baku modern. Persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Selanjutnya, kelompok berapa? 2. Asia. Beda, baca saja Aisyah. 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kosakata baku masih untuk menanyakan keadaan bagaimana. Tepuk tangan buat kelompok 2. Itulah penyampaian hasil diskusi yang diwakili oleh masing-masing kelompok ya. Terima kasih. Kemudian Bapak akan memberikan soal evaluasi. Kalian, materi yang tadi Bapak sampaikan menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Di mana menyenangkannya? Videonya video apa? Bapak. Videonya tentang apa tadi? Bapak. Apa? Iya. Nah, tadi materi yang kita pelajari yang pertama kita membahas tentang apa? Kosakata dan non baku. Yang kedua kita membahas tentang apa? Distribusi ekonomi. Yang ketiga kita membahas tentang apa? Nah, pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang tema 3, subtema 3, PB 2. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ananda Dima mimpin doa pulang. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai apa? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.